Yo, sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita Night of the Goblin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Di video kali ini diceritakan bahwa setelah pertemuan tak terduga Siwo dengan Xiao Hui, terlihat bahwa Siwo dengan gugupnya meminta maaf karena tak tahu jika Xiao Hui sedang beristirahat dan malah mengganggunya. Namun, seperti biasa dengan sikap angkuhnya, Xiao Hui berujar agar Siwo tak salah paham seperti itu. Sebab dirinya lah yang sudah mengizinkan Siwo untuk berkunjung. Jika tidak, maka tak mungkin Siwo bisa bertatapan langsung dengannya seperti ini dalam kondisi Siwo yang menyedihkan itu dan jawab pertanyaannya saja. Lalu dengan wajah sedikit merona sembari meneguk secangkir arak bertanya apakah teman manusia Siwo tak datang bersamanya. Awalnya Siwo terlihat bingung namun langsung ternotis maksud dari Xiao Hui yang mengingatkannya kepada seorang wanita di masa sekolahnya yang juga waktu itu menanyakan keberadaan dari Yosin kepadanya karena sudah lama tak terlihat dan sedang bolos sekolah. Saat itu Siwo menjawabnya dengan alasan bahwa Yosin kemungkinan sedang ada acara keluarga yaitu sembahyang kepada nenek moyangnya yang juga memakan waktu sekitar 10 hari. Wanita itu pun paham dan berpamitan kepada Siwo. Sedangkan Siwo itu ternotis bahwa wanita itu adalah wanita yang keenam yang tertarik kepada Yosin sejak mereka memasuki masa SMA dan satu semester juga masih belum berlalu. Situasi seperti itu juga sering dialami oleh Siwo semenjak menjadi sahabat Yosin selama 4 tahun ini. Dan kembali ke tempat Siwo yang sedang bertemu dengan Xiao Hui saat ini, terlihat bahwa Siwo menganggap pertanyaan dari Xiao Hui itu adalah sebuah kesempatan baginya karena Xiao Hui sedang menunjukkan sedikit celah. Maka dari itu Siwo pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kemudian menginfokan bahwa saat ini Yosin sedang beristirahat karena sedang cedera. Maka dari itu dirinya menggantikan Yosin datang ke tempat Xiao Hui untuk menyapa. Dengan muka yang masih merona, Xiao Hui pun menanggapi dengan rasa tak percayanya berujar bahwa seingatnya dirinya tak memiliki urusan dengan Yosin tapi Siwo datang untuk menggantikannya. Mendengar hal itu Siwo pun agak sedikit tersentak, namun langsung menguasai situasi dengan berujar bahwa sudah jelas jika Yosin dan Xiao Hui sempat bertarung, tapi bukan pertarungan yang didasari oleh dendam atau emosi, dan hanya bertarung sebagai syarat untuk mengikuti kompetisi saja. Ditambah lagi dirinya sudah bersikap berlebihan di akhir pertarungan Yosin dan Xiao Hui, tapi dengan besar hati Xiao Hui tetap membiarkan Yosin memenangkan pertarungan itu. Tak hanya itu saja, Yosin juga berkata kepada dirinya bahwa tak perlu ditanyakan lagi bahwa kekuatan Xiao Hui sangatlah luar biasa. Dari semua lawan yang pernah Yosin hadapi, Xiao Hui adalah lawan terkuat dan paling mengintimidasi. Berkat itu Yosin bisa menembus satu batas baru dan lebih berkembang. Akan tetapi karena gengsinya yang tinggi, tentu saja Yosin tak mengatakan niatannya untuk menemui Xiao Hui. Tapi dirinya melihat bahwa Yosin memiliki niat untuk menemuinya nanti setidaknya setelah kompetisi bela diri ini selesai. Walau kenyataannya
Apa yang Siwo katakan itu hanyalah bualan semata dan dalam hati mengutarakan permintaan maafnya kepada Yosin. Sebab jika bukan dengan cara seperti itu, dirinya tak tahu lagi bagaimana caranya bisa mendekati Xiao Hui. Kemudian mengatakan bahwa dirinya tahu betul bagaimana sifat Yosin itu dan tak akan datang menemui Xiao Hui duluan. Tapi jika dia tak keberatan, dirinya bisa mengantarkan Xiao Hui ke sana. Namun Xiao Hui menanggapinya dengan mencabut satu rambutnya yang membuat Siwo terkejut, sembari berujar bahwa dirinya tahu maksud kedatangan Siwo bukanlah untuk menemui dirinya. Namun dirinya juga tak bisa bersikap seperti saat ini jika ingin mengetahui tujuan Siwo yang sebenarnya. Bersamaan dengan hal itu, Xiao Hui pun melemparkan sehelai rambutnya yang berubah menjadi sebuah kendi besar berisi arak. Sontak hal itu membuat Siwo pun kebingungan penuh dengan tanda tanya di dalam benaknya. Lalu Xiao Hui berujar bahwa makanan yang disajikan malam ini lumayan menurutnya, namun makhluk-makhluk dasar laut di sini tak terlalu berbakat dalam hal meramu arak. Maka dari itu dirinya mengeluarkan arak miliknya sendiri yang terbuat dari buah-buahan di Gunung Huakuo. Arak ini juga baru disimpan selama 50 tahun. Jadi belum bisa disebut sebagai arak berkualitas tinggi. Namun karena mereka bukan ingin mabuk-mabukan, sepertinya sebanyak ini sudah cukup. Kemudian meminta Siwo untuk mendekat dan duduk sembari menceritakan tentang Yosin atau tujuan Siwo datang ke sini dengan minum arak ini. Sambutan Xiao Hui itu pun menandakan bahwa Siwo berhasil menghancurkan tembok penghalang Xiao Hui. Sedangkan di tempat Yosin berada, saat ini terlihat bahwa dia sedang terkejut setelah melihat pemandangan bagus yang ada di tempatnya berada saat ini. Lalu John Wuji berujar bahwa pemandangan di tempat ini memanglah lumayan, dan mungkin Yosin akan bosan jika terlalu sering melihatnya. Namun tempat seperti ini paling pas didatangi untuk melepas penat sambil sesekali pergi memancing. Yosin yang terkejut pun bertanya apakah tempat ini merupakan tempat tinggal para Shinson. Namun John Wuji langsung menepis hal itu karena tempat yang Yosin maksud itu tak bisa dibandingkan dengan tempat ini. Ini adalah dimensi yang dirinya buat. Walaupun dibandingkan dengan dunia nyata mungkin di sini akan terlihat sedikit janggal. Tapi di sini dirinya bisa mengendalikan semuanya dengan sesuka hati. Mendengar hal itu, Yosin pun terkejut dan dalam hatinya berujar, jika dia membuat sendiri tempat ini, pasti level kekuatannya di luar nalar sebab bisa membuat angin bisa berhembus seperti ini, udara yang sejuk, wangi air hingga energi alam yang sangat melimpah. Bahkan level dunia ini berbeda dengan dunia maya atau ilusi yang dibuat dengan sihir. Tempat ini seperti sebuah dunia nyata yang baru. Lalu menoleh ke arah John Wuji sembari melanjutkan bahwa selama ini dirinya hanya pernah mendengar cerita tentang para Shinson. Tapi tak disangka kekuatan mereka akan sehebat ini. Lalu John Wuji pun angkat bicara dengan mewajibkan Yosin untuk memilih satu opsi. Sebab ajaran yang bisa dirinya jual sudah ditentukan. Yang terpenting adalah bagaimana cara Yosin akan memahami dan mengalaminya langsung nantinya. Dan yang jelas dirinya tak akan salah mengajari Yosin. Jadi jika hasilnya nanti tak bagus, semua itu menjadi tanggung jawab Yosin sendiri. Meski begitu, belajar dalam semalam itu terlalu berat lalu menjentikkan jarinya. Bersamaan dengan hal itu, situasi di sana pun berubah menjadi malam hari yang membuat Yosin terkejut. Sontak John Wuji pun bertanya kenapa Yosin bisa terkejut seperti itu, padahal dirinya sudah bilang bahwa dirinya bisa mengendalikan semuanya sesuka hati.
termasuk dengan aliran waktu di sini. Jadi dirinya bisa mengaturnya lebih cepat ataupun lebih lambat dari aliran waktu yang seharusnya. Lalu teringat jika dirinya hanya mengubah siang menjadi malam saja, dan soal cepat atau lambatnya waktu yang berjalan di sini, Yosin tak akan bisa menyadarinya sampai Yosin keluar dari tempat ini. Tapi tentu saja dirinya juga membuat aliran waktunya lebih cepat dari dunia nyata. Yosin pasti hanya akan merasa dipermainkan. Perkataan itu pun membuat Yosin terlihat ragu. Kemudian melanjutkan dengan berkata bahwa jika dirinya membuat 1 menit di sini sama dengan 1 jam di luar sana. Jadi Yosin hanya memiliki waktu 12 menit untuk menerima ajarannya. Karena itulah dirinya bermaksud untuk membuat waktunya lebih lambat. Jadi 1 jam di luar sana kurang lebih sama dengan 1 bulan di dalam dimensi ini. Jadi Yosin punya waktu sekitar 1 tahun sampai besok pagi di dunia nyata. Tapi tentunya Yosin juga akan kehilangan banyak hal dari perjalanan waktu itu. Yosin pun berujar bahwa itu sudah pasti dan dirinya tak masalah akan hal itu. Namun ucapan Yosin kembali dihentikan oleh John Wuji dengan mengatakan bahwa seharusnya Yosin mendengarkan ucapannya dulu sampai selesai. Dan hal yang harus Yosin relakan itu bukan hanya 1 tahun hidup yang Yosin lalui di sini. Hanya dengan mengikuti aliran waktu yang berjalan lebih lambat di tempat ini, tubuh manusia biasa akan langsung mengalami kelebihan beban. Dengan melewatkan 1 bulan di sini juga, Yosin akan kehilangan 1 tahun usia hidupnya. Jadi jika Yosin melewatkan 1 tahun di sini, maka usia Yosin akan berkurang selama 12 tahun. Walaupun perbandingan 1 tahun dan 1 bulan itu hanya perkiraan saja, bisa saja Yosin akan kehilangan usianya lebih dari itu. Yosin pun terkejut setelah mendengar kata-kata dari John Wuji itu. Kemudian melanjutkan lagi informasinya bahwa untungnya Yosin tak akan langsung menua, hanya saja usia hidup Yosin akan berkurang. Yosin harus merelakan 12 tahunnya untuk membayar 1 tahun. Menurutnya, itu juga agak mahal, apalagi jika 1 tahun itu tak memberikan perkembangan yang berarti. Dirinya bisa membuatnya lebih cepat sedikit juga. Namun belum selesai dengan kata-katanya, Yosin pun berujar bahwa penawaran dari John Wuji itu sudah cukup adil menurutnya. Sontak hal itu membuat John Wuji tak percaya bahwa Yosin mau merelakan 10 tahun usianya tanpa ragu sedikit pun seperti itu, ataukah Yosin memang sudah memiliki keyakinan yang tinggi. Mendengar hal itu, Yosin pun menjelaskan bahwa sejujurnya dirinya merasa takut usia hidupnya terpotong banyak seperti itu dan takut jika ternyata manfaat yang diterima tidak sepadan. Tapi seperti yang sebelumnya John Wuji katakan, dirinya harus memutuskan untuk tak ragu-ragu dan melakukannya dengan penuh keyakinan saja. Dari ucapan John Wuji itu juga, dirinya menyadari bahwa orang yang harus dirinya bimbing itu adalah sebongkah beban yang tak tertolong lagi. Untuk bisa mencengkeram leher anak bodoh yang mengatakan mau menjadi raja siluman hanya dalam 6 bulan itu, dirinya juga harus menjadi sama nekatnya dengan dia. Bersamaan dengan hal itu, dalam hatinya Yosin teringat percakapan saat berlatih bersama dengan Paman Jae-gun, di mana di sana Yosin sedang merajuk karena pamannya itu melatihnya dengan sangat keras dan serius, sehingga membuat dirinya berjuang mati-matian seperti itu. Namun, Paman Jae-gun tetap bersikeras sembari menyerang Yosin dengan berujar agar Yosin berlatih lebih serius lagi dan sekalian berhenti sekolah karena menurutnya bersekolah itu juga tak begitu berguna. Yosin pun kesal sembari berujar bahwa sekarang pamannya itu sudah ikut mengomeli dirinya, padahal dulu pamannya itu bilang
agar dirinya menikmati saja masa-masa sekolahnya selama dirinya masih bisa. Bukankah pamannya itu yang membantunya bisa pergi ke Seoul juga? Apakah manusia itu sudah bertingkah kepada pamannya dan menyuruh pamannya untuk menyusahkan dirinya? Bukankah dirinya sudah berjuang mati-matian selama ini? Namun pendapat Yosin itu dibantah karena semua ini tak ada hubungannya dengan ayah Yosin. Sebab dirinya sudah tak tahan melihat Yosin yang seperti ini. Karena seharusnya Yosin bisa berlari dengan gesit, tapi saat ini hanya terus berjalan dengan seenaknya. Bahkan sejujurnya Yosin juga tahu seberapa kerasnya anak-anak seumuran Yosin berjuang dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Apakah Yosin tak bisa mengikuti setengah saja dari tekad mereka untuk berlatih selama 1 tahun ke depan? Yosin dengan acuh menjawab entahlah, sembari berlari menyerang ke arah Jae-gun dan menjelaskan bahwa kalaupun dirinya berjuang lebih keras dari ini, tak akan ada perubahan besar yang terjadi. Dirinya juga tak akan bisa menangkap semua siluman yang ada di seluruh dunia ini. Mungkin saja dirinya hanya akan menjadi anak kebanggaan manusia itu, dan itu adalah hal yang paling dirinya benci. Lalu Yosin pun menyeringai, yang membuat Jae-gun merasa bahwa dari Yosin tak terasa tekanan sama sekali, serta menduga jika Yosin dari awal menjaga jarak serta mengontrol kekuatannya untuk momen ini. Kemudian Jae-gun pun menendang Yosin untuk membuat Yosin kesal karena pamannya itu menggunakan serangan fisik yang tak seperti dengan kesepakatan mereka di awal, yang hanya akan menggunakan kekuatan spiritual saja. Setelah itu kembali mengatakan bahwa pasti alasan pamannya melakukan itu karena akan menjadi latihan yang bagus bagi Yosin. Dan lagi, mana ada lawan yang selalu menepati janjinya dalam pertarungan langsung. Kemampuan itu tergantung pada fisik dan bakat. Bisa dibilang jika terus berlatih keras, siapapun tak akan kecewa. Dirinya bisa memakluminya karena pamannya mengatakan hal itu pasti demi dirinya. Karena dirinya tak berniat untuk menjadi lebih tinggi dari saat ini. Kemudian kembali ke tempat Yosin yang ada di dimensi yang dibuat oleh John Woo-ji. Terlihat bahwa Yosin mengakui jika dulu dirinya menertawakan ucapan pamannya bukan hanya karena dirinya sedang dalam masa puber, tapi karena dirinya sendiri pun tak percaya jika dirinya memiliki bakat secemerlang itu. Dirinya juga mengira hanya mendapatkan perlakuan khusus karena dirinya adalah anak dari ketua Song Suchong, dan menurutnya anak-anak lain pun akan berkembang sebaik dirinya jika berada di lingkungan yang seperti ini. Namun bukti terlihat jelas bahwa dirinya mampu melawan monster sekuat itu. Seandainya ucapan pamannya itu memang benar dan memiliki sesuatu yang istimewa itu di dalam dirinya, mungkin ini adalah kesempatan terakhir yang dirinya miliki. Dan setelah sekian lama baru sekaranglah dirinya lupa dengan keinginan untuk memiliki kekuatan dan melakukan sesuatu dengan kekuatan itu. Ditambah lagi kesempatan langka itu bak petir yang menyambar secara tak terduga seperti ini. Lalu menyeringai sembari mengatakan bahwa tentu saja dirinya rela jika harus membayarnya dengan 10 tahun atau berapapun usia miliknya. Kemudian berujar bahwa dirinya akan mengingat baik-baik ajarannya selama 1 tahun ke depan. Mendengar hal itu, John Woo-ji pun berujar bahwa dirinya senang melihat tatapan Yosin yang serius itu, meskipun perlu sedikit paksaan untuk memunculkan tekad besar itu. Tapi setidaknya hal itu lebih baik dari sebelumnya, dan jawaban dari Yosin itu juga sudah dirinya duga. Lalu melanjutkan sembari mengeluarkan labu iblis miliknya bahwa sebenarnya dirinya tadi berencana untuk merubah tawarannya jika Yosin memberikan jawaban yang mengecewakan.
kemudian membuka labu itu yang membuat sebuah getaran hebat yang dirasakan oleh Yosin. Pasti dia tak asing dengan labu iblis ini, karena Yosin pasti akan membutuhkan pengalaman bertarung yang cukup, meski zaman sudah modern seperti sekarang ini. Dan yang ada di dalam labu ini adalah siluman-siluman yang telah dirinya taklukkan saat masih remaja dulu. Totalnya ada 108 ekor yang berlevel sakti. Mereka akan cukup untuk menjadi lawan Yosin selama setahun ke depan. Yosin juga punya banyak waktu untuk melawan mereka, sebab dirinya bukanlah tipe orang yang mengajari lewat teori melainkan praktek. Jadi dirinya akan melihat seperti apakah kemampuan Yosin. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.